Rokoknya disinggah nih, gak apa rokoknya disinggah nih. Rokokku ndi ya rokokku? Lah apa rokok disinggahno? Apa ora oleh disumet? Oh, maksudnya mereknya aja diketok nih. Ndak ngopo emang. Halo teman-teman semuanya. Gak asik. Lah kan abang ya? Apa nih? Abang iku ngrekod berarti. Oh, tak kira abang iku ngrekod. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol lah intinya. Sorry ya openingnya rada ribet golek rokok iku mau. Basa Jawa lho. Ah yo ben aku gak translate Mas. Sesek iki ada yang mengganggu ternyata. Dompet. Oh ya, halo Mas Samsul. Halo teman-teman semuanya. Mas Yazid. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Mas Samsul ini. Namanya Mas Samsul Wahab. Ya bener gak sih jenengmu Mas Samsul Wahab iki? Langsung ngobrol kita aja langsung. Sekarang kenalan Mas iki. Sesek iki ben lurus sih. Iki mesti kemersek-kemersek iki lek ngono. Dicekel. Oke, senyaman mungkin ya lah ya. Oke, sumet sih. Iki enggak wedi nganu. Enggak wedi dolar kuning karena emang enggak anu ya. Dolar kuning. Ya lek ngerokok kan dolar kuning. Dolar kuning. Heeh, jadi AdSense-nya gak iso mlebu. Ya iso tapi sithik ngono lho. Oh, gitu. Tertentu iklannya. Tapi kan emang enggak mungkin AdSense juga kan emang viewer-nya Iya, dikit. iya. Sip. Base memories tok. Mas Samsul ini adalah seorang seniman nyel. Tokoh masyarakat. Yo, bisa dibilang tokoh masyarakat. Tapi bagiku Mas Samsul ini seniman nyel ini. Bergerak di bidang seni teater. Awalnya sampean bergerak di bidang apa, Mas? Awal. Berkesenian ya. Dalam berkesenian. Apa itu? Ya merasa berproses banyak ya di teateran memang. Waktu 2000 berapa ya? 14 lah udah dikit-dikit nyoba. Sampean kuliah 2012. Organisasi dulu. Organisasi sih. Organisasi. Tapi kayak kehidupan tuh kenapa kok harus dimulai dari kuliah ya? Iya ya, kenapa ya? Maksudku aku dhisik ya ngono. SMA aku ngerasa bahwa SMA ku isih gak ngerasa urip. Bukan kita. Bukan kita, bener. Tapi apa jenenge iki? Nge-shaping juga sebetulnya. Sampean ngerasa gak sih kalau pas SMA ku nganu? Golek banget jati diri nih. Jati diri. Sampean ganti-ganti gak hobinya SMA? SMA isih explore sih. Aku belum merasa kalau aku nyari jati diri. Sampean ML ekstra apa dulu SMA? Aku kungfu sama Cik kungfu langsung, kayak so kungfu. Pencinta alam, mencintai alam. Iya. Saya mencintai alam ya. Mencintai alam. Interest sih, ini nih, luru nih. Apa? Interestnya lebih kemana? Interestnya kalau secara sosial ya dua-duanya sih, semuanya oke, hubungan kekeluargaannya asik semua. Saya Mas framingku rada keren ya, rada ini. Oke Mas Samsul, berarti awal berkesenian deh, wong seni nyeli. Wah, seni nyeli. Aja sering ditemek Mas, kemerso-kemerso nggo. Lah, ini. Iya sih, Mas. Aku yang ngono ya, tapi tak jarne. Dijarne. Kan ngene ya. Set nah, iki sama nih. Ngono aman ya? Saya. Sorry ya, Rek. Nah, ini ya, kayaknya aman ya. Jajal clip on. Waktu di kuliah itu di teater. Di teater itu apa? Langsung di pemeranan, apa neng dekorasi, apa? Aku lebih ke tim pro dulu tuh. Tim produksi. Aku kurang percaya diri sebetulnya orangnya. Meskipun agak hiperaktif, tapi kurang percaya diri. Jadi bahkan mungkin secara struktur disiplinnya teater itu enggak wah aku tim pro gitu enggak sih. Cuma dari dulu ya ini nanti akan menggarisbawahi obrolan kita selanjutnya kalau ngomongin aku dengan geliatku. Aku suka bergabung ke suatu wadah atau circle atau apalah namanya, itu ya jalin emosional sama temen gitu, siapa yang nyaman gitu, aku biasanya di situ cocok gitu. Bukan tipe orang yang ambis banget gitu, enggak sih. Cuman dulu di teater itu diajak apa interest dewe? Waktu itu kayaknya kecenderungan karena sebelumnya main musik kayak gitu ya. Oh, di fakultas yang agak mewadahi itu, maksudnya yang agak ngerespon orang-orang yang suka musik di fakultasku, karena fakultasku dulu kan kayaknya komunitas seni itu baru
teater itu kan, cuma ada itu doang. Ya saya akhirnya merapatlah di situ. Seperjalanan sampean di teater berarti sing paling dominan di musik. Enggak sih. Apa sing paling dominan? Bantu umum sih. Dan Bantu umum malah. Bantu umum dan teman-teman malah nyebut aku tuh Pak Sekjen dulu. Suka ngetik, ngarsip, nganter-nganter surat. Ya sih, surat masuk. tim pro ngono sih. Iya. Terus piye titik awalnya sampean ketika di teater terus akhirnya iso di musik iki? Karena kondisi juga mungkin yang diantara yang nggak bisa, aku yang paling bisa gitu. Wih, anjir. Bukan terus paling expert gitu, enggak. Ya kebetulan Diantara yang teman-teman yang belum explore musiknya, aku tuh mungkin udah genjreng-genjreng dulu gitu loh. Itu pun juga ngompak murtok itu. Sorry ya, Rek, suara ini pinggir jalan soalnya. Tapi gak apa lah ya. Kayak kita emang sengaja gitu. Tapi mau cek mending gitu. Mau ngaji soalnya. Tuh. Iya. Lah ngaji mau ya mana? Mending ngaji tuh. Oh, mending ngaji ya daripada ini. Ya sih. Itu mungkin yang perlu langsung tak kasih informasi yang paling apa ya? Stimulus teater ke jiwa yang mungkin sampean sebut seninyel, yang itu membebani saya sebetulnya. Kalau saya itu basicnya itu ora lah. Saya suka ruang edukasi, tapi pendidikan. Tapi secara nggak langsung kan nyeninyel itu kan yo di edukasinya sampean. Kan pendidikan itu juga bagian dari seni. Ada seninya. Berarti kita perlu mendefinisikan seni itu apa dulu. Iya sih. Iya. Yo maksudku kan kayak misalnya kita ngajar, kita juga ngebawa beberapa hal yang kita pelajari dari seni juga kan, Dek, ngajari. Saman kan? Ya tentu. Ya kan, kan. Secara kalau saman di tim produksi, berarti kan geraknya di bidang administratif loh, banyak aneh, ya kan. Nah itu pun juga terjadi kan di dunia pendidikan. Ya tentu. Nah iya makanya kui. Tapi sampean lebih nonjole sekarang ya, lebih di edukator berarti. Tutup musisinya loh. Mantapnya menyebut identitasku sekarang gitu. Oh gitu. Meskipun dalam perjalanannya sebetulnya masih explore juga. Ya kan pendidikan itu menurutku ya Mas yo. Itu adalah ruang di mana kamu itu boleh rakus. Benar. Ruang di mana kamu boleh rakus atas potensimu, potensi diri. Ini mungkin pesan buat murid-murid kita juga. Iya. Kecuali ini ya. Nah itu. Tapi enak aja. Kita sebagai orang yang ada di sebuah ruang yang di sana itu, ayo kamu tuh punya apa dan di sini nyediain apa, mari dioptimalkan bersama gitu. Jadi saya pikir akhirnya pendidikan itu ya mungkin nyangkup yang sampai sebut seninya tadi, bener. pengetahuan yang mendukung entah pengetahuan itu sendiri atau praktek kesenian atau apapun. Setelah itu ya yang lain-lain juga banyak. Oke Mas Samsul, kita ingin lebih spesifik lagi sih ngomongin soal nyeninya ya. Ini kan Mas Samsul barusan bikin sebuah karya yang lagi wah iki. Tapi kehilangan vokalisnya. Oh enggak kehilangan sih. Di LDR gitu kan. Jadi Mas Samsul ini adalah salah satu personil gitu. Atau apa iki jenenge? Founder gitu. Founder. Entrepreneur. Ya intinya iki Mas Samsul bikin sebuah band ya, band-bandan namanya Gayung Bersambut. Gayung Bersambut itu apa Thomas? Gayung Bersambut. Kok Gayung Bersambut sih? Namanya, dari segi namanya. Apa mungkin ceritanya piye kok iso jeneng nang ngono? Kalau secara momen itu bisa dirasakan di dalam salah satu musik yang barusan kita rilis itu di Menjemput Rendeng.
Itu proses kita yang betul-betul bisa dikatakan antara unsur satu dan unsur yang lain tuh bisa padu dalam waktu yang mungkin apa ya, kalau ketemu momen terus habis itu tercipta momen baru, itu kan satu hal yang menarik ya. Satu hal yang menarik dan energinya kerasa, emosinya kerasa. Waktu itu Menjemput Rendeng itu nama dari sebuah kegiatan konservasi alam di Surawono. Nanam pohon untuk kelestarian sumber mata air. Waktu itu di prakarsai sama pemuda Pandan Kidul Surawono. Nah, saya tertarik sama judul kegiatannya, Menjemput Rendeng. Meskipun dari dua bahasa yang berbeda, tapi padunya itu asik gitu. Nah, nggak lama setelah itu, saya sama waktu itu masih di Sastra Pare sih sebetulnya. Komunitas? Belum kita namain Gayung Bersambut. Itu dimintain kolaborasi gitulah untuk bikin soundtrack sebuah film lokal, komunitas anak di Kediri juga. Terus kita nyanggupin, oke, boleh gitu. Kita sebetulnya belum tahu apa filmnya itu. Jalan, tadi ide kami itu udah mungkin udah sampai di treatment, sampai bikin aransemen dan lain-lain. Di tengah jalan dikasih tahu, oh ini film tentang tradisi Tiban di masyarakat Kawedusan. Tiban itu tradisi, baru denger ya? Iyalah. Ini ada di Kediri. Itu di Kawedusan Pelosok Klaten sana. Itu tradisi memanggil hujan. Oh, ngono. Tiban itu ketiban, banyu. Ya mungkin secara seperti itu ya. Kata itu kayak Tiban ya. Nah, cocokologi. Jadi secara enggak cocokologi sih ini menurutku. Ya maksudnya aku nih jenenge Tiban. Oh, Tibannya itu. Nah, ini menurutku momen-momen yang ketemu dan ini menjadi hal suatu yang menarik. Dan waktu itu aku sama Anggi akhirnya bersepakat kok kayak gini ya. Anggi ya yang LDR. Gimana kalau kita namain ini sebagai Gayung Bersambut gitu. Iya. Anggi di Australia, lo apa kabar? Anjay. Gayung Bersambut. Anjir gitu. Akhirnya bertemu. Wah. Dulu berarti posisinya sampean sama Anggi toh? Enggak, denger kan ada satu orang lagi tuh. Kita ketemu pertama di Sastra Pare. Itu Sastra Pare. Berdua. Enggak, banyak orang. 5. Terus habis itu ada festival bersama. Festival bersama yang waktu itu ruangnya diorganisir sama anak-anak PEH Movement Pare itu. Komunitas Eropa, Cetek Geni namanya. Nah itu akhirnya yang bertahan buat berangkat anak 3. Jadi dulu trio. Jadi awalnya dari sebuah festival bersama yang komunitas. Oh, komunitas. Sastra Pare dulu. Festival bersama itu apa gak gabungnya toh? Ya, gabungnya banyak komunitas toh. Apa momen selanjutnya base atau dasar ketemuan kita ya tetap di komunitas Sastra Pare. Gitu ya. Terus akhirnya waktu itu sing budali wong telu. Itu masih di dalam naungan Sastra Pare atau sampean udah sendiri. Sendiri. Kita memutuskan buat ayo kita berangkat sendiri. Siapa ya sih, Bian? Saya, Anggi sama Citus waktu itu. Oh, waktu itu Mas Samsul, Anggi sama Citus. Dulu apa instrumennya? Apa? Instrumennya apa ya? Saya gitar rhythm sama vokal. Terus Citus di lead. Terus Anggi ya vokal sama pianika. Oke. Nanti teman-teman bisa cek lagu-lagunya Mas Samsul yang kita akan bahas juga nanti. Platform kesayangan Anda. Di Spotify nanti ada linknya di bawah di deskripsi. Anjay, kayak itu bertenanan. Aduh. Terus dari perjalanan festival bersama Mas Samsul itu kan secara otomatis bikin band. Bikin band kan objektifnya adalah untuk berkarya. Ya, berkarya atau manggung? Berkarya lebih luas ya. Berkarya kan lebih luas ya. Soalnya aku manggung Mas dulu itu, penting manggung.
Gak tahu gak karya. Ya tahu sih tapi gak dinyanyikan, jarang. Oh, waktu itu berarti ya berkarya. Kita ya. bawain lagu sendiri. Oke, Mas Samsul waktu di festival itu di apa? Movement ya? Itu movement apa? Cetek Geni. Bawain apa? Tuh itu. Ya kebetulan yang barusan dirilis 5 lagu kita. 5 lagu itu? 5 lagu. Dibawain semua? Bawain semua. Wali ya. Jadi 5 lagu. Aku cuma ingetnya cuma ikut tok si apa jenenge? Aku ingin tok. Aku malah sing liyane gak ro. Aku mulai denger lagu-lagu yang lain itu kayak Menjemput Rendeng itu. Aku mulai dengerin itu di Kediri. Di Kediri. Yang aku moto itu. Oh, itu. Itu baru banget itu. Ya, baru banget. Begitu ngikutin kami ya? Enggak. Enggak, maksudnya bukan gitu. Aku seneng sama Aku Ingin aja. Kan sama ya mesti pernah gitu kan. Sama ketika suka sama band ada satu yang paling seneng kan. Ya kayak gitu aku juga sama. Yang lain enggak begitu tak dengerin gitu. Dan aku naruh apa? Interest berikutnya ke Menjemput Rendeng setelah di itu. Terus dari festival bersama akhirnya lanjutnya itu justru malah diwadahin sama teman-teman kebanyakan. Ada band nih gitu. Nah mungkin ini aku nggak mau terlalu narsis ya juga. Pengennya objektif aja gitu kan, bahwa yang banyak mau menyebabkan Gayung Bersambut itu ngorbit akhirnya itu ya wadah-wadah yang diciptakan teman-teman sebetulnya. Selain 5 lagu itu sebenarnya ya Mas ya? Ada masih. Kayak apa ya? Sing lagu gading itu ada juga sih. Aku tak ngabsen lagunya. Ya. Aku nggak hafal soalnya. Oke, lagu dari Gayung Bersambut teman-teman. Kalian mungkin yang belum tahu, di sini ada 5 lagu dari Gayung Bersambut. Ada Omne Vivum Ex Aquatic. Ya. Omne Vivum Ex Aquatic. Omne Vivum Ex Aquatic. Aku Ingin musikalisasi puisi Menjemput Rendeng. Featuring Citus, Ozzy, Hauvelman itu loh. Itu yang isi violis. Oh, yang isi violisnya. Terus Terbentang Luas. Terbentang luas itu sing oh iya. Sama biasa. Ini dua lagunya ini gayung banget ini. Dua lagunya gayung banget. Kok 2 doang? Kenapa nggak 5? Ya maksudnya ini sing ex aquatic kan berarti kan air ya kan. Oh iya. Rendeng kan hujan ya kan. Gayung banget. Lah sing liyane iki nanti kita akan bahas satu-satu ya. Iya. Kalau yang pertama, ini menurut perjalanan ya, aku ngurutnya aja dari yang ada di sini. Omne Vivum Ex Aquatic tuh perjalanannya gimana tuh Mas? Itu menarik itu. Itu lagu paling tua kita. Ya enggak ding, paling tua Aku Ingin. Paling tua Aku Ingin. Nomor 2 lah, saudara. Berarti setelah Aku Ingin. Setelah Aku Ingin itu ada Omne Vivum. Omne Vivum itu dulu ini musik hadiah sebetulnya. Musik hadiah. Jadi lagu ini bukan saya yang nyiptain. Itu yang nyiptain temanku yang di Jogja. Namanya Mada. Wih, Mas Mada. Mada Suntoro. Mas Mada nonton ya? Itu kan dia ya kalau dari saya kan, kalau saya nganggapnya sih mentor musik. Dan waktu itu dia ngasih kasus ada komposisi musik Olan itu sekitar tahun 2016. Komposisinya 2016. Jadi 2016. Jadi kalau ditarik kemarin rilis 2023 sekitar 7 tahun usianya. Gak kemarin Mas, 2023 saiki. Iya saiki. Maksudnya yo. Nah, terus jadi lagu sudah berumur berapa berarti? 7 tahun. 7 tahun. Gendeng anjay. Tapi baru mengudara sekarang ya. Ya. Tapi sering dinyanyikan juga sih ya. Waktu live ya. Belum kita rilis. Nah, itu kan dulu Mada itu saya pikir nggak cuma musik aja yang dia tekuni itu, sama kebudayaan seperti itu, wacana-wacana kebudayaan dan sosial itu juga dia ngikutin gitu. Dia aware, punya kesadaran di situ, dan aku pun juga tertarik. Waktu itu dia punya sebuah gagasan yang namanya kedaulatan budaya. Kedaulatan budaya. Berat ya. Berat ya. Nah, dengan nuansa semangat seperti itu,
akhirnya nular ke aku. Jadi aku juga akhirnya ketika dikasih apa namanya tadi Komposisi. PR, kasih komposisi PR komposisi tadi, akhirnya juga mikir, wah ini kontennya juga harus tentang kedaulatan nih. Nah, Omnivivum itu kan kalau kita dengerin lirik-liriknya itu adalah tentang petani, tentang aktivitas petani gitulah yang jamak kita temui di sekitar kita gitu ya. Akhirnya singkatnya aku nyari kedaulatan versiku sendiri, yaitu kedaulatannya orang di desa, dan di desa profesi yang mendominasi itu kan pertanian. Dan judulnya itu ada ceritanya sendiri. Iya, Pak. Karena tadi kegiatan pertaniannya itu spotlightnya itu adalah di kegiatan lep. Lep itu ngairin ya. Lep. Ngerti aku lah itu. Ya. Menawa sing guru ngerti. Iya, maksudku aku ngerti. Lek sing apa jenenge mau? Sing apa? Tiban aku karo, lek lep aku ngerti. Bapakku tani soalnya. Oh iya, bapakku tani. Nah, terus spotlightnya itu tentang air kan? Tentang air. Dan ternyata air itu membuat sawah itu seperti halnya mesin penghasil pangan. Kita tahu kalau tanah itu mungkin apa ya? Kita nggak nyangka kalau bersatu dengan air itu produktivitasnya bisa sangat lama sekali gitu. Mungkin tanah ketika kualitasnya udah mulai menurun gitu ya, mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan yang ditanam gitu. Tapi di situ yang paling utama yang memainkan peran sehingga tanah itu tetap mampu untuk ditanemin, tetap subur, itu air, peran air di situ. Itu dijelaskan di sebuah buku Clifford Geertz, Involusi Pertanian. Di situ bukunya? Ya, bisa dibeli di Perjamuan Buku. Oh ya, BTW ini kita syutingnya di Perjamuan Buku ya, teman-teman semuanya. Bisa mampir di Pare. Apa jenenge jalan ini? Flamboyan. Jalan Flamboyan, paling ujung Cowedek karo masjid. Makanya ini mau rada enek suara-suara ngaji. Iya. Teman-teman bisa mampir ke sini, dan mungkin kita juga akan sering konten di sini juga, teman-teman. Ya, tadi ya. Berarti kita menemukan singkatnya akhirnya air sebagai yang menghidupi sawah, dan sawah menghidupi manusia. Akhirnya bisa dikatakan airlah sumber kehidupan kita, ya kan? Dan aku waktu itu nemuin istilah Omnivivum ex aquatic itu dari Mars, yaitu air adalah sumber kehidupan. Oh, artinya air adalah sumber kehidupan. Bahasa Latin. Bahasa Latin. Itu istilah itu aku dapetin dari Mars, lagunya temanku yang kuliah di Akademi Perikanan Sidoarjo. Oh, Marsnya ada itu nih. Ada istilah Omnivivum ex aquatic yang mendasari spirit mereka dalam belajar tentang ikan, tentang lautan, tentang air. Itu. Oh iya, Sidoarjo ya, ada. Sekarang politeknik sih, ya. Itu akademi. Aku pernah daftar di situ, Mas. By the way. Iya. Kan semi militer tau wi. Militer Taruna. Judani aku, Mas. Hah? Cuma siapa kantor aku di sini. Oh, udah masuk? Enggak, cuma daftar tok. Dicek terus aku kan melayu ngono kuwi. Ya jenenge nganu. Anjir aneh, iso nyambung ngono ya. Gitu. Oke, jadi apa jenenge iki? Lagu pertama yang kita bahas Omnivivum itu intinya adalah air sebagai sumber dari kehidupan itu. Dan itu kan komposisinya urunan, bukan ya. Di apa ya? Di challenge sih sama Mas Mada. Ya. Ya kan? Liriknya sampean nggak Dewi? Liriknya saya. Oh gitu. Jadi liriknya itu adalah perwujudan dari sampean yang melihat bahwa air itu sumber kehidupan dalam kehidupan bertani. Dalam kehidupan bertani jangka lama itu ya. Oke. Omnivivum ex aquatic. Terus berikutnya yang berarti ini lagu kedua adalah lagu yang paling tua ya. Aku ingin ya. Kenapa kok tiba-tiba ingin apa ya? Ini bukan mengcover ya berarti. Musikalisasi benar. Setahu ini adalah puisi dari Sapardi Djoko Damono. Ya, betul, seperti yang Sapardi Djoko Damono. Termasuk apa jenenge? Termasuk hal yang berani karena puisi ini sudah dimusikalisasi oleh siapa jenenge? Ari Reda, ya kan? Mereka sudah mempopulerkan apa jenenge iki? Puisi ini dalam suatu musikalisasi. Nah, kenapa sampean milih iki gitu?
sekali lagi ini challenge juga. Challenge juga. Soalnya Challenge dari pembina pelatih kita waktu itu. siapa? Mas Ferry namanya. Mas Ferry. Mas Ferry. Oke, Mas Ferry challenge Waktu itu teater di fakultas Lumintu namanya. Oh, waktu masih di kampus berarti ini? Ya. Oh, Jadi terus waktu itu kan mungkin kekurangan atau mungkin lagi gali potensi ya. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak main juga nggak apa. Ya cuma bantu-bantuin kan tadi. Itu akhirnya di challenge. Tak kasih tugas kamu musikalisasi puisi. Oke. Musikalisasi puisi itu apa sih gitu kan waktu itu. Kalau pemahaman awamku waktu itu, sekarang sih masih awam. Jadi pra-awam. Musikalisasi puisi kan banyak diartiin ada orang puisi terus dikasih background musik. Ternyata bukan gitu kan. Musikalisasi puisi itu kita mengolah potensi musikal di dalam puisi itu. Benar. Kita mencoba untuk mengolah itu. Dan memang Aku Ingin itu paling populer. Gak cuma Reda doang, banyak sekali yang musikalisasi itu, banyak sekali. Dan mungkin iki untuk arek-arek cek tasi is kamponyoh ngono kan. Iki ya tanpa mengurangi keindahan dari puisinya Pak Sapardi Djoko Damono ya, yang Sapardi. Nah itu kayak akhirnya jadi. Dan waktu itu saya masih kebetulan duo waktu itu juga. Oh duo, waktu di kampus itu? Punya temen yang cowok apa cewek? Cewek. Oh cewek. Bantuin buat musik itu. Berarti emang karakter lagu ini di vokal cewek? Di vokal dulu. Iya. Jadilah itu pop sekali kalau dari teman-teman yang mungkin agak mengamati musikalitas gitu ya. Lagu Aku Ingin itu kan daripada Reda yang nuansa teater atau sastranya itu kental ya lewat mungkin nada-nada yang kayak lebih disiplin lah di dalam musiknya gitu. Tapi aku suka dari lagu Aku Ingin itu dia punya skill Jawa di situ. Ada beberapa melodis Jawanya kan. Itu sedikit ngingetin aku sama beberapa lagu yang pernah tak dengerin sih. Kayak 3 Pagi kayak gitu. Terus lagu-lagunya Mas Kijing juga rata-rata kayak gitu. Jadi waktu pertama kali denger di festival bersama di acarane Pavement itu, aku langsung notice iki gitu. Gitu. Ingatanmu ke situ. Dan aku juga kebetulan suka sama puisinya kan. Gitu. Tapi menariknya juga itu Anggi bilang puisi ini nggak asing juga bagi dia. Waktu itu ada cerita. Oh, Anggi punya cerita juga soal puisi Aku Ingin. Dia masih inget waktu ujian nasional. SMA itu saya malah nggak ingat waktu bahasa Indonesia apa ya itu disuruh nganalisis atau apalah soalnya pokoknya tentang puisi bahasa Indonesia. Nah puisinya itu Sapardi Djoko. Nah, waktu itu dia itu nggak tahu kenapa punya inisiasi buat nyobek, mungkin tertarik sama puisinya ya, disobek itu terus ditaruh di nomor itunya, nomor apa? Nyobek apa ini? Nyobek soal waktu itu kan dikasih kan kayak. Anjir, ya. Itu juga nih. Buat kenang-kenangannya dia. Oh, puisi Sapardi Dewi. Nomor ya, sama nomor ujiannya itu dia bawa sama puisinya Sapardi yang Aku Ingin. Itu dia cerita sama aku, oh berarti ya kebetulan sekali, kan kita kayak bersambut akhirnya. emang ada sambut-sambutnya gitu ya. Gitu ya. Yang sambut akhirnya bertemu. Iya. Gak disangka ini jadi serius loh. Oke, berikutnya adalah lagu yang paling itu tadi belum disebutin kenapa paling tua. Oh iya, kenapa? Ya usianya. Karena pas 2014. Karena dibuatnya pas di kampus kan. 2014 berarti 9 tahun. Tapi ini semua lagunya sampai yang proses sendiri. Ya, apa ada aransemen sama Gayung. Oh gitu. Maksudnya akhirnya ada tukar ide satu sama lain. Iya no. Karo Anggi karo Citus. Proses bergayungnya. Citus iku session player apa yang memang personil? Ya dulu personil. Terus karena Rabi, ya akhirnya dia karena Rabi sih ya. Bukan karena Rabi ya. Terus karena apa tuh? Ya pilihan hidup lah. Pilihan hidup. Siap. Ya, bermain musik itu untuk beberapa orang atau lebih luasnya berkegiatan yang tidak mendapatkan profit jelas gitu ya. Ya wajar kalau misalkan orang akhirnya milih yang lain karena saya menyadari produktivitas itu harus nomor 1 di dalam hidup.